Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 2A, program studi D3 Administrasi Logistik, akan mempresentasikan hasil kajian kami mengenai kebijakan ekspor dan impor Indonesia berdasarkan regulasi terbaru dari Kementerian Perdagangan. Dengan saya, Nurul Aulia Dewi. Saya Saya Rahmat Rahmat Salsabila. Salsabila. Dan saya Muta Ramadan. Beberapa waktu ke depan, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, latar belakang. Ekspor dan impor adalah dua kegiatan yang menentukan perekonomian sebuah negara dalam sistem perdagangan dunia. Negara yang berada dalam sistem perdagangan dunia harus bisa membeli barang atau jasa dari luar negeri dan juga menyediakan barang atau jasanya ke negara lain. Secara keseluruhan, ekspor dan impor dapat meningkatkan pembangunan ekonomi, pembangunan akses pasar, dan pembangunan kerjasama global. Melalui kegiatan mutu perdagangan, sebuah negara dapat menggunakan keunggulan komparatif untuk memperoleh barang yang tidak diproduksi secara lokal. Kegiatan ekspor dan impor juga memiliki dampak pada peningkatan pendapatan nasional, peningkatan kerja, dan keperluan perdagangan akses teknologi dan inovasi. Dengan kata lain, perdagangan barang dan jasa juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Pengetahuan akan mengenai kebijakan ekspor dan impor sangat penting bagi pelaku perdagangan internasional agar dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan lancar, efisien, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun, masalah yang sering muncul adalah aturan ekspor impor yang berubah begitu cepat. Setiap perubahan aturan, baik yang berkaitan dengan tarif maupun non-tarif, bisa mempengaruhi cara pelaku usaha menjalankan usahanya dan kemampuan mereka untuk bersaing. Namun, masalah yang sering muncul adalah aturan ekspor impor yang berubah begitu cepat. Setiap perubahan aturan, baik yang berkaitan dengan tarif maupun non-tarif, bisa mempengaruhi cara pelaku usaha menjalankan usahanya dan kemampuan mereka untuk bersaing. Jika mereka tidak memahami dan tidak siap dengan perubahan aturan tersebut, mereka bisa mengalami hambatan dalam kegiatan perdagangan seperti pengiriman yang terlambat, biaya logistik meningkat, dan bisa terkena sanksi administratif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi ekspor dan impor menjadi hal yang krusial agar kegiatan perdagangan dapat berjalan lancar, efisien, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya, tujuan dari kajian ini yaitu untuk mengenali isi dan konteks kebijakan ekspor impor terbaru di Indonesia. Dengan memahami peraturan terbaru yang berlaku, harapannya pelaku perdagangan luar negeri dapat menjalankan kegiatan usahanya secara efektif, mematuhi hukum yang berlaku serta mampu beradaptasi terhadap segala perubahan kebijakan internasional maupun nasional yang berpengaruh terhadap arus perdagangan di Indonesia. Ruang lingkup tugas ini meliputi menjelaskan pokok-pokok ketentuan dalam kebijakan ekspor dan impor terbaru di Indonesia, kemudian mengidentifikasi tujuan dan latar belakang pembentukan setiap peraturan Menteri Perdagangan terkait, memahami keterkaitan antara regulasi ekspor impor dengan praktik kegiatan perdagangan luar negeri, serta menyajikan hasil kajian dalam bentuk laporan tertulis dan presentasi kelompok yang sistematis. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rafa Anandia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan impor Permendak nomor 16 tahun 2025. Pertama, dari bagian dasar hukum, kegiatan pengelolaan impor di Indonesia diatur dalam Permendak yang menggantikan Permendak nomor 36 tahun 2023. Artinya, ini merupakan penyempurnaan kebijakan sebelumnya agar sistem impor ini bisa berjalan lebih efisien dan relevan dengan kondisi perdagangan global saat ini. Landasan hukum dari peraturan ini juga sangat kuat karena mengacu pada beberapa peraturan penting. Yang pertama, Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar tanggung jawab pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi nasional. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Stabilizing the World Trade Organization atau WTO yang menunjukkan bahwa kebijakan ini disusun agar tetap sejalan dengan aturan perdagangan internasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang sudah diperbarui dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 mengatur keluar masuknya barang di wilayah pabean Indonesia. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan dan PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang kawasan ekonomi khusus yang memperkuat dasar teknis pelaksanaan kebijakan impor di berbagai wilayah ekonomi. Selanjutnya, untuk tujuan, peraturan ini dibuat untuk mendukung kegiatan perdagangan luar negeri melalui sistem pengendalian impor. Tujuannya agar arus barang impor bisa lebih terkontrol dan seimbang dengan kebutuhan dalam negeri, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan terhadap produk luar negeri. Kebijakan ini juga bertujuan melindungi industri nasional dari tekanan produk impor yang berlebihan, supaya produk dalam negeri bisa bersaing dengan sehat. Selain itu, pemerintah juga ingin meningkatkan efisiensi dan kepastian perdagangan. Salah satunya dengan menyederhanakan prosedur perizinan impor lewat sistem digital sistem seperti OSS, SINSW, dan INATRADE. Melalui digitalisasi ini, proses impor bisa dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan izin. Secara keseluruhan, Permendak Nomor 16 Tahun 2025 ini menjadi bentuk nyata upaya pemerintah untuk menciptakan sistem impor yang modern, efisien, transparan, dan sesuai ketentuan nasional, sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya ada pokok-pokok ketentuan Permendak Nomor 16 Tahun 2025. Yang pertama, pengelompokan barang. Barang impor dibagi menjadi 3 menurut Permendak Nomor 16 Tahun 2025, yang meliputi barang bebas impor, barang dibatasi impor, dan barang dilarang impor. Barang bebas impor dapat dimasukkan ke wilayah Indonesia tanpa memerlukan izin khusus. Kemudian, untuk barang dibatasi impor hanya dapat diimpor setelah memperoleh izin tertentu seperti persetujuan impor atau laporan surveyor dari instansi terkait. Terakhir, barang dilarang impor
merupakan barang yang tidak diizinkan masuk ke Indonesia karena alasan keamanan, kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, atau moral masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, persyaratan importir. Perizinan berusaha merupakan perizinan sah yang diberikan kepada pelaku usaha guna memulai dan menjalankan usaha. Dalam kegiatan impor, diwajibkan mempunyai persetujuan impor yang diterbitkan melalui sistem elektronik seperti OSS, Inatret, dan NISSW. Persetujuan ini meliputi data jenis barang, negara asal, jumlah, pelabuhan, tujuan, dan masa berlaku izin. Yang ketiga, mekanisme perizinan impor dan pengawasan. Segala proses perizinan impor dilakukan secara elektronik lewat sistem Inatrade yang terhubung dengan SINSW, sehingga proses yang dilakukan dapat dijamin transparan dan efisien. Jenis-jenis dari perizinan impor yaitu importir terdaftar, importir produsen, dan persetujuan impor. Akan tetapi, untuk jenis barang tertentu memerlukan verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor agar kesesuaian kelayakan dan keamanan barang sebelum memasuki wilayah kepabeanan dapat terjamin. Pengawasan impor dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahap perbatasan serta oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada tahap setelah barang beredar. Pengawasan ini dilakukan guna memastikan kepatuhan importir terhadap ketentuan izin, jenis barang, jumlah, serta pelabuhan masuk yang telah ditetapkan. Yang keempat, perubahan penting dibanding aturan sebelumnya. Dalam Permendak Nomor 16 Tahun 2025, terdapat beberapa perubahan penting daripada peraturan sebelumnya. Salah satu perubahannya yaitu penerapan gabungan sistem perizinan lewat OSS dan SINSW, yang dapat melakukan penerbitan, perubahan, dan pencabutan izin secara transparan dan otomatis. Kemudian, dalam peraturan ini juga menyederhanakan klasifikasi barang impor dan kemudahan perubahan status APU menjadi APP, tanpa harus membuat izin baru. Selain itu, peraturan ini juga menegaskan penggunaan neraca komoditas nasional sebagai dasar perencanaan dan pengendalian impor, dan memperkuat sistem pengawasan serta penerapan sanksi administratif secara digital bagi importir yang melanggar ketentuan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mutiara Ramadhani. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan ekspor Permendak Nomor 23 Tahun 2023, di mana pertama kita akan membahas mengenai dasar hukum dan juga tujuannya. Pertama, dasar hukum. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 ini, yang disahkan pada 10 Juli 2023, membahas mengenai kebijakan ekspor. Terdapat juga beberapa perubahan di dalam kebijakan ekspor tersebut, yaitu Permendak Nomor 11 Tahun 2024, Permendak Nomor 21 Tahun 2024, dan Permendak Nomor 9 Tahun 2025. Kebijakan ini bukan hanya aturan ketat yang berlaku, namun merupakan cara pemerintah guna membuat ekspor negara menjadi lebih lancar serta kompetitif di kancah dunia. Ekspor sendiri merupakan jendela utama bagi perekonomian di Indonesia. Melalui ekspor negara, bisa mendapatkan devisa serta membuka pasar baru untuk produk lokal. Dan di sini tata tingkatnya cukup kuat, meliputi Undang-Undang 1945, khususnya pasal 33 ayat 4, yang menekankan ekonomi berbasis demokrasi dan keadilan. Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 sebagai panduan utama untuk perdagangan luar negeri, dan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995, diubah dengan Undang-Undang 17 Tahun 2006, yang mengatur bagaimana barang masuk keluar Indonesia. Lalu juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang menjadi panduan praktis untuk ekspor termasuk izin dan pengawasan. Lalu, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 sampai 2024 yang mendorong penguatan ekspor non-migas untuk daya saing Indonesia. Selain itu, aturan ini juga mempertimbangkan komitmen internasional di Indonesia seperti Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan ASEAN atau aturan WTO supaya ekspor Indonesia tidak bentrok dengan standar global. Di sini kita selanjutnya akan membahas tujuan, di mana tujuannya adalah kebijakan ini mampu menyederhanakan proses ekspor serta meningkatkan pelayanan terhadap para pelaku usaha. Perubahan kebijakan ini juga memiliki tujuan guna meningkatkan daya saing barang ekspor nasional di Indonesia dan di pasar internasional, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan nilai tambah ekspor dan memastikan bahwa ekspor terus mendukung di industri dalam negeri dan sumber daya alam. Maka dari itu, peraturan baru tersebut memiliki peran yang penting dalam membuat sistem perdagangan luar negeri yang terkini, mudah beradaptasi, serta berkelanjutan sesuai dengan kemajuan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pokok ketentuan Permendak Nomor 23 Tahun 2023. Pertama, ada definisi ekspor dan eksportir. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke luar negeri. Sedangkan eksportir adalah pelaku usaha, baik individu maupun badan yang memiliki izin resmi untuk melakukan ekspor. Kedua, kewajiban memiliki NIB, eksportir terdaftar, dan persetujuan ekspor. Setiap ekspor wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB, eksportir terdaftar atau ETI, dan atau persetujuan ekspor PE. Dokumen ini menjadi bukti legal dan wajib dilampirkan dalam pemberitahuan pabean ekspor (PPE) ke kantor pabean. Yang ketiga, ada barang ekspor tertentu yang dikendalikan atau dilarang. Tidak semua barang bisa diekspor secara bebas. Ada barang yang dikendalikan atau dilarang. Misalnya yang menyangkut keamanan nasional, lingkungan, atau stabilitas ekonomi. Termasuk juga barang dari kawasan khusus seperti KEK atau TPB yang diatur secara tersendiri. Yang keempat, ada peran sistem OSS dan SINSW, di mana digitalisasi menjadi kunci utama. Sistem OSS berfungsi untuk penerbitan izin berbasis risiko, sementara
NSW mengintegrasikan data ekspor nasional mulai dari izin, kepabeanan, karantina, hingga pelabuhan. Kedua sistem ini terhubung melalui Inatrade yang menjamin proses ekspor berjalan otomatis, transparan, dan efisien. Sehingga Permendak Nomor 23 Tahun 2023 ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk memperkuat ekspor nasional melalui penyederhanaan izin, peningkatan digitalisasi, dan penyesuaian terhadap ekonomi global. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Noro. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan perubahan regulasi kebijakan ekspor. Yang pertama, pada Peraturan Permendak Nomor 11 Tahun 2024 yang berlaku pada tanggal 1 Juni 2024. Fokus perubahannya yaitu mendukung kegiatan ekspor komoditas pengolahan dan pemurnian mineral logam disertai dengan kepastian hukum bagi penambang di masa peralihan pembangunan smelter dalam negeri. Substansi utamanya meliputi yang pertama, Permendak 11 tahun 2024 mengubah ketentuan pasal 49 terkait batas waktu ekspor konsentrat hasil pengolahan dan pemurnian mineral logam yang kini hanya diperbolehkan sampai 31 Desember 2024 dengan bukti pemberitahuan pabean ekspor dari kantor pabean. Yang kedua, setelah 1 Januari 2025, ekspor konsentrat mineral logam dibatasi secara khusus hanya untuk tujuan penelitian dan pengembangan, ekspor kembali atau untuk produk industri yang bahan bakunya berasal dari impor atau scrap logam. Yang ketiga, Permendak 11 tahun 2024 mengubah dan mengganti lampiran Permendak 23 tahun 2023 yang memuat daftar komoditas yang ekspornya diatur, termasuk persyaratan izin ekspor untuk sarang burung walet, komoditas beras, hewan, dan produk hewan, serta tumbuhan dan satwa liar. Yang terakhir, pada lampiran tersebut juga dilakukan penyesuaian elemen pemeriksaan data, yaitu wajib menyantumkan pelabuhan muat dan negara tujuan sebagai bagian dari pengawasan ekspor. Selanjutnya yang kedua yaitu Permendak Nomor 21 Tahun 2024 yang berlaku pada tanggal 28 September tahun 2024. Fokus perubahannya ini adalah mengatur pemanfaatan hasil sedimentasi laut seperti pasir laut untuk ekspor dan memperkuat nilai tambah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi ekspor kratom, khususnya yang proses kepabeannya telah berjalan sebelum aturan ini ditetapkan. Substansi utamanya itu meliputi penambahan pasal 52A yang berbunyi kratom yang sudah memiliki pemberitahuan pabean ekspor sebelum aturan ini berlaku tidak wajib ET atau PE dan tidak wajib verifikasi teknis. Yang kedua, penyesuaian lampiran 145 terkait daftar komoditas ekspor termasuk pasir laut dan kratom. Yang ketiga, ketentuan ekspor mengacu neraca komoditas hasil rapat koordinasi lintas kementerian, dan yang terakhir mendorong peningkatan nilai ekonomi dan daya saing produk. Yang terakhir, Permendak Nomor 9 Tahun 2025 yang berlaku pada tanggal 13 Maret 2025. Fokus perubahannya yaitu memperketat mekanisme pengendalian penerbitan izin ekspor, memberikan kejelasan prosedur bagi eksportir dalam kondisi kahar khususnya di industri tembaga, serta menegaskan tanggung jawab eksportir untuk memastikan kebenaran data pada perizinan ekspor. Substansi utamanya meliputi penambahan pasal 7A yaitu Menteri dapat meminta laporan proses penerbitan izin ekspor sebelum diproses atau diterbitkan dikaitkan dengan kepentingan nasional. Yang kedua, penegasan proses perubahan data perizinan ekspor seperti identitas, HS, jumlah jenis, pelabuhan, dan lain-lain melalui INSW atau Inatrade. Yang ketiga, penegasan tanggung jawab eksportir atas kebenaran data dan dokumen. Kemudian penyelesaian waktu pengajuan perpanjangan ET atau PE, yakni paling lambat 30 hari dan paling cepat 30 hari dan paling lambat 7 hari kerja sebelum masa berlaku berakhir. Dan yang terakhir, pembaruan lampiran persyaratan izin ekspor. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rafa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dampak kebijakan ekspor dan impor di dunia usaha yang didasarkan pada dua peraturan terbaru dari Kementerian Perdagangan. Pertama, untuk bagian impor berdasarkan Permendak Nomor 16 Tahun 2025, contohnya ada di industri etanol dan gula. Karena adanya aturan baru, pelaku industri harus menyesuaikan strategi pasokan bahan baku mereka. Mereka perlu memastikan apakah bahan seperti etanol termasuk dalam daftar yang dibatasi atau dilarang impor. Kalau izin impornya belum terpenuhi atau prosesnya terlambat, dampaknya bisa besar, mulai dari kenaikan biaya produksi, terganggunya operasional, sampai hilangnya peluang pasar karena distribusi yang terlambat. Jadi, di sini terlihat bagaimana perubahan regulasi bisa langsung berpengaruh pada rantai pasok industri. Lalu, untuk bagian ekspor berdasarkan Permendak Nomor 9 Tahun 2025, contohnya ada di PT Global Electronic Nusantara yang mengimpor komponen semikonduktor dari Korea Selatan. Dalam prosesnya, mereka wajib memastikan data izin impor yang diajukan lewat SINSW dan Inatrade sudah benar. Tapi ternyata ada perbedaan data HS code dan jumlah barang. Jadi Kementerian Perdagangan menunda izin sesuai pasal 7A untuk meminta laporan klarifikasi. Setelah diperbaiki, izin akhirnya disetujui. Kasus ini menunjukkan kalau pemerintah sekarang menerapkan pengawasan digital yang ketat untuk memastikan semua data impor akurat dan mencegah penyalahgunaan izin. Secara keseluruhan, dari dua contoh ini bisa kita lihat bahwa perubahan kebijakan ekspor dan impor berpengaruh langsung pada dunia usaha, terutama dalam hal kepatuhan terhadap sistem digital, efisiensi proses, dan transparansi kegiatan perdagangan. Selanjutnya akan diberikan kepada Saudari Mutia. Baiklah, setelah kita mendalami kajian peraturan ekspor impor ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekspor dan impor terbaru melalui Permendak Nomor 16 Tahun 2025 dan Permendak Nomor 23 Tahun 2023 beserta perubahannya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan perdagangan luar negeri yang efisien, transparan, dan kompetitif. Aturan ini menyeimbangkan perlindungan industri lokal dengan dorongan ekspor non-migas, memanfaatkan digitalisasi sistem Inatrade dan SINSW,
serta memastikan kepatuhan terhadap standar internasional WTO dan FTA. Secara keseluruhan, kebijakan ini menjadi strategi berkelanjutan untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global sambil menjaga kepentingan nasional. Untuk saran akan disampaikan oleh Saudari Nur. Baik, berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa saran yang dapat kami berikan. Bagi pemerintah, kajian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan dan penerapan aturan ekspor-impor agar lebih fleksibel terhadap perubahan pasar, perkembangan teknologi, serta dinamika geopolitik global. Pemerintah juga diharapkan dapat memperluas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM, supaya mereka memahami regulasi perdagangan luar negeri dan mampu memanfaatkan peluang ekspor dengan baik. Bagi pelaku usaha, hasil kajian ini dapat menjadi referensi penting dalam memahami ketentuan hukum seperti izin ekspor-impor, aturan barang larangan, dan pembatasan atau latas, serta penggunaan sistem digital dalam administrasi perdagangan. Dengan pemahaman yang baik, pelaku usaha diharapkan dapat menjalankan kegiatan ekspor-impor sesuai prosedur dan menghindari sanksi yang merugikan. Selain itu, bagi dunia akademik dan mahasiswa, kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memahami dinamika perdagangan internasional dan memperkuat kompetensi di bidang logistik, manajemen rantai pasok, serta kebijakan perdagangan. Secara umum, keberhasilan penerapan kebijakan ekspor-impor di Indonesia memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga pengawas, dan masyarakat. Dengan kerjasama yang solid antar pihak tersebut, Indonesia dapat memperkuat daya saingnya di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.